Kalian akan kehilangan 80% calon pembeli hanya karena landing page kamu ataupun TikTok Shop kamu tidak jelas. Tapi bikin yang bagus, nggak harus ribet, itu nanti yang akan bisa menghasilkan calon pembeli yang lebih optimal. Gitu ya. Oke teman-teman, sebelumnya selamat datang di channel Ray Bareng, channel kami yang membahas tentang dunia digital marketing maupun bisnis digital, yang insya Allah ini akan bermanfaat untuk scale up bisnis teman-teman di dunia digital marketing, khususnya TikTok Ads ya. Jadi untuk video yang keempat di series ini kita akan belajar untuk mengoptimasi landing page dan juga TikTok Shop gitu ya. Jadi landing page dan TikTok Shop itu punya fungsi yang berbeda, yang mana tergantung dari produk teman-teman. Yang sebelumnya di video sebelumnya sudah kami terapkan kemarin, sudah kami paparkan kemarin, teman-teman bisa cek video-video kami sebelumnya tentang series ini. Jadi kalau landing page itu lebih fokus ke produk digital ataupun jasa, kalau TikTok Shop itu lebih fokus ke produk fisik. Jadi nanti kami jelaskan agar lebih detail sehingga teman-teman bisa memahami. Sebenarnya juga ada landing page itu digunakan untuk produk fisik juga ada. Tapi kadang orang itu karena sudah ada TikTok Shop maka orang-orang lebih senang ke TikTok Shop. Tinggal kebutuhan saja, gitu teman-teman ya. Oke, sebelum ke TikTok Shop kita belajar dulu tentang landing page secara sederhana dulu ya. Jadi kita bahas tentang struktur simple landing page. Struktur simpelnya landing page itu sebenarnya ini sudah cukup teman-teman. Jadi yang pertama ada judul yang ngehook. Judul itu gunanya agar apa? Agar pembaca atau audien itu betah melihat website kita atau struktur landing page di website kita. Itu namanya hook atau judul. Makanya judul itu yang bisa nge-solve problem atau bisa yang unik, bisa yang menggugah kesadaran orang dan seterusnya. Itu ya, tergantung produknya apa. Selain itu juga harus ada deskripsinya. Kira-kira produknya itu seperti apa, cara pakainya seperti apa, itu harus ada deskripsinya. Dan yang tidak kalah penting itu testimoni. Testimoni itu untuk membangun trust atau kepercayaan dari pelanggan. Jadi kalau produk teman-teman sudah terjual, ini penggunaannya, hasilnya seperti apa, kalau dipakai seperti apa caranya, dan seterusnya. Itu namanya testimoni. Nah, baru di akhir itu ada promo ataupun call to action-nya. Jadi promo itu penawaran, contoh diskon hari ini, diskon khusus minggu ini. Kemudian ajak audien itu untuk segera membeli. Ada namanya call to action. Call to action itu biasanya bisa ke WhatsApp atau bisa ke order online. Itu halo landing page gitu ya. Contohnya gimana? Kami ingin bedah tadi kami menemukan di Creative Center ya, salah satu iklannya seseorang yang juga dia ke landing page, tapi dia pakai produk fisik ya teman-teman. Nah ini, jadi ini contoh struktur landing page yang simple, tapi kita bedah bareng-bareng ya. Ini ada beberapa yang bisa kita istilahnya evaluasi kalau kami lihat dari ini, mohon maaf ya kalau ada yang bukan bermaksud untuk meniru produknya, bukan, ini cuma mereview saja landing page. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang landing page-nya ini, mohon maaf, tapi ini untuk belajar bareng-bareng untuk mengevaluasi struktur landing page-nya seperti apa gitu ya. Jadi yang pertama ini struktur landing page-nya bagus sudah. Jadi dia ada hook-nya, ada judulnya sesuai tadi ya pembelajaran kita, ada hook di sini. Holder multifungsi, bisa pakai di mana saja. Itu sudah membuat orang tertarik. Wah, ini bisa dipakai di mana saja. Ini multifungsi dan seterusnya. Itu sudah termasuk membuat hook atau judul yang menarik terhadap pembaca. Tuh. Nah, setelah itu baru ada tadi, ada deskripsi atau testimoni. Jadi deskripsi itu bisa berupa benefit, cara pakainya dan seterusnya ya, kayak gini ya. Ini benefitnya, kelebihannya, kemudian detailnya seperti ini, produknya gitu ya. Bahkan spesifikasi produknya juga dijelaskan gitu ya. Ini bagus. Cara pakainya, cara memasangnya bisa, bagus. Kemudian ini langsung ada promo. Nah, tapi ini menurut kami evaluasi sebelum
di sini ada promo atau kita bisa bilang ini promo dan call to action, itu minimal harus ada testimoni ya. Testimoni penggunaan yang langsung ataupun ada video penggunaannya atau review dari orang-orang, itu harus ada testimoni di sini. Ya, harus ada testimoni. Sementara di sini belum. Ini langsung promo. Kemudian ini juga langsung klik untuk bisa ke arah WhatsApp atau ke order online di sini. Oke. Gitu ya. Jadi ini sebenarnya sudah bagus, landing page-nya sudah bagus, mulai dari hook-nya atau judulnya sudah bagus. Kemudian deskripsinya sudah bagus, cara pakai, kemudian benefitnya sudah bagus. Promonya juga sudah ada, call to action-nya juga sudah ada, tapi yang kurang ini adalah testimoni ya. Sebelum kita ngasih promo, kita harus melegitimasi produk kita dengan testimoni yang real, yang nyata, yang jujur gitu. Jadi orang-orang itu akan tambah yakin, oh ternyata sudah ada testimoni dari seorang. Oh ternyata sudah dipakai orang seperti ini cara pakainya. Oh ternyata orang puas dengan produknya dan seterusnya. Gitu. Jadi itu akan mendorong orang-orang ketika kita menawarkan promo itu nanti akan lebih senang karena apa? Testimoninya sudah ada. Gitu. Itu ya landing page ya. Jadi landing page itu judul, kemudian deskripsi dan testimoni, kemudian promo dan call to action gitu. Oke. Kalau TikTok Shop ya, kalau TikTok Shop itu sebenarnya simple. Jadi kalau kita sudah buat TikTok Shop-nya, teman-teman sudah banyak itu tutorial-tutorial TikTok Shop. Teman-teman juga bisa untuk istilahnya untuk mencari-cari di video-video kami sebelumnya juga sudah ada banyak. Jadi yang paling penting teman-teman kalau sudah membuat TikTok Shop itu teman-teman harus klik bagian produk di sini. Bagian produk tentu yang harus disetting terlebih dahulu adalah kelola produknya. Nah, produknya seperti apa? Produknya juga harus benar-benar bagus gitu loh. Jadi nanti kalau kita mau ngupload produk baru, pastikan teman-teman produk itu maksimal, mulai dari deskripsinya ya, kemudian harganya itu semua harus maksimal. Gitu. Harus dimaksimalkan semua, jangan sampai nggak ada yang dimaksimalkan gitu. Nanti kalau sudah produknya sudah dipasang, nanti gampang kalau untuk istilahnya membuat campaign, membuat pemasaran itu gampang. Jadi produk. Kalau pesanan, ini pesanan itu melihat pesanan yang kita miliki gitu ya. Nanti ternyata ada pembelian. Ada pembelian ya berarti bisa dilihat di pesanan. Siapa yang beli? Pengiriman cetak resik juga di pesanan. Itu. Dan nanti baru kalau teman-teman istilahnya sudah mau mengembangkan kalau produknya sudah ada, sudah dipasang, kemudian sudah mulai ada pesanan, atau teman-teman pengen mengkapitalisasi pasar dengan afiliasi, contoh ya, kita buka open afiliasi kalau kita sebagai produk fisik kan, kalau di sel TikTok, nah itu teman-teman bisa kolaborasi. Di sini contoh kasih kreator itu komisi yang lumayan besar, yang penting masih menutup profit kita, itu bisa saja gitu ya. Jadi itu lebih enak ketika kita bisa dimaksimalkan di afiliasi. Itu kalau kita owner produknya sendiri. Jadi itu ke teman-teman. Jadi enaknya seperti itu. Dan nanti juga di live ada, kalau mau nge-live nanti ada pengelola live-nya. Kalau video juga ada untuk ngecek videonya. Gitu. Tapi untuk format yang teman-teman harus istilahnya harus fokuskan terlebih dahulu itu ya di produk di sini ya. Kemudian pesanan ya, pesanan produk sama untuk manajemen live dan video, dan juga afiliasi kalau memang teman-teman sudah mau buka afiliator. Tapi kalau belum buka afiliator tidak masalah. Jadi untuk manajemennya ya di live dan video ini. Gitu teman-teman. Ini akan lebih baik untuk mengoptimasi produknya teman-teman. Gitu ya. Ini teman-teman semoga bisa memahami akan hal ini.
Dan nanti kalau sudah di sini tertata, itu baru kita akan boosting dengan yang namanya TikTok Ads, gitu ya. Kita akan boosting dengan namanya TikTok Ads, gitu. Jadi kita ini masih ngesetting istilahnya dapurnya, gitu ya. Kita masih mau setting bangunannya, kita masih mau setting rumahnya dulu, yaitu landing page dan TikTok Shop. Baru nanti kita akan kasih media promosinya dengan TikTok Ads-nya atau dengan cara TikTok Ads Manager. Gitu ya teman-teman, dan ini semoga bermanfaat. Kalau teman-teman masih ada yang belum paham, silakan tanyakan di kolom komentar, atau kalau teman-teman pengen lebih dalam belajar TikTok Ads secara private ya, 4 mata dengan kami, teman-teman bisa cek link di deskripsi. Kami ada private mentoring tentang TikTok Ads. Jadi teman-teman bisa membedah studi kasus, problematika teman-teman, atau teman-teman pengen belajar dari mana tentang TikTok Ads, kita akan bantu semaksimal mungkin mentoring 4 mata dengan kami gitu, agar lebih fokus. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga bermanfaat. Dari kami tim Bareng. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.